Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-35. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian cerita di mana Bunda Maria dan Santo Yosef membawa kanak-kanak Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan. Pada masa itu, tindakan ini merupakan hal yang diwajibkan oleh budaya setempat, di mana setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Di sini kita melihat betapa keluarga kudus Nazaret ini sungguh keluarga yang taat pada adat istiadat di mana mereka berada, juga sekaligus taat dalam iman akan Tuhan. Selanjutnya kita mendengar cerita bahwa ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan, hadir pula di situ Simeon. Ia menyambut dan menatang kanak-kanak Yesus sembari memuji Allah. Dalam doa pujiannya kita mendengar bersama betapa Yesus yang lahir menjadi tanda keselamatan bagi seluruh yang ada di muka bumi. Dialah sang terang dan cahayanya terlihat oleh siapapun juga. Akan tetapi di balik doa pujiannya, kita pun mendengar bersama ramalannya kepada Bunda Maria yang nantinya sungguh memilukan hati, di mana ramalan tersebut digambarkan dengan suatu pedang yang akan menembus jiwa Maria. Ya, sejak awal betapa rencana dan rancangan Tuhan Allah ini telah dinyatakan. Dari permenungan hari ini, para sahabat yang terkasih, kita sekalian diajak untuk tidak jemu-jemunya meneladani cara hidup keluarga kudus Nazaret yang penuh dengan iman dan menyerahkan sepenuhnya hidup mereka pada penyelenggaraan kasih Tuhan Allah. Karena anak Yesus dipersembahkan di bait Allah menjadi bukti kebesaran Tuhan. Ia memberikan diri bagi kita sekalian. Maka dari itu, sudahkah kita membuka hati dan menerima secara penuh kehadirannya yang menyelamatkan ini? Sudahkah kita memberikan tempat terbaik di hidup kita baginya? Adakah kita berjuang semaksimal mungkin
untuk selalu mengalami kebersatuan dengannya dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Dan sudahkah kita juga mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Semoga para sahabat yang terkasih kita dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.